Warner Brothers merupakan salah satu studio terbesar di dunia perfilman Hollywood. Sejak pembentukannya di tahun 1923, studio yang dipelopori oleh keempat Warner bersaudara ini telah mencetak banyak film-film yang disenangi oleh para penontonnya. Tiap tahun, mereka banyak sekali merilis film-film berkualitas hingga memiliki franchise ternama seperti DC Comics ataupun Harry Potter. Halo YouTube, selamat datang kembali di channel 7 Menit. Dan kali ini kita bakal membahas 10 film Warner Bros terbaik di tahun 2012 yang mungkin bisa kalian tonton ulang. Kalau kalian suka video ini, boleh banget klik like dan juga subscribe untuk terus support channel ini. Baiklah, biar gak panjang lebar lagi, langsung aja kita bahas filmnya. Ladies and gentlemen, I give you The Mysterious Island. Journey to the Mysterious Island. Seperti nama judulnya, harusnya merupakan sebuah sequel dari film petualangan dengan judul Journey to the Center of the Earth. Namun film ini ternyata punya perbedaan dari pemeran utamanya. Penampilan Brendan Fraser di film pertama harus digantikan oleh Dwayne Johnson dalam film yang satu ini. Namun hal itu tidak membuat film ini menjadi kurang pas, guys. Peran Dwayne sebagai Hank tetap membuat film ini asik buat ditonton, terutama karena aksinya yang keren dan juga humornya yang ditampilkan di sana-sini. Pokoknya film ini bakal membawa kalian ke dunia fantasi penuh imajinasi yang tidak akan membosankan. There is Pripyat. Home to the workers and families of Chernobyl. Reactor number 4. Chernobyl Diaries. Bagi kalian penggemar hal berbau sejarah, tentu film ini cocok banget buat kalian. Reaktor nuklir yang pernah terjadi di Rusia merupakan bencana nuklir paling besar di dunia hingga saat ini. Pada film Chernobyl Diaries sendiri, kalian akan menyaksikan kisah 6 turis yang mencoba menginap dalam kota Pripyat sebagai rekreasi. Namun secara tidak disangka, tokoh utama kita menemukan sosok makhluk yang tidak dikenal yang bakal membuat mereka bingung, dan tentunya kalian sebagai penonton bakal penasaran juga. Film yang satu ini memang punya banyak potensi, namun film ini tidak begitu diperhatikan karena eksekusi horornya yang kurang rapi. Namun terlepas dari klise horornya, film ini cukup baik untuk menggambarkan suasana sepi di kota Pripyat. The gods are losing our power. We believed Titans to be in prison forever. Wrath of the Titans. Akhirnya, setelah di film pertama si demigod Perseus kembali beraksi dalam film berjudul Wrath of the Titans. Setelah berhasil melawan Kraken di film pertama, Perseus pun menyelamatkan ayahnya yaitu Zeus dari cengkraman Hades. Di film arahan Jonathan ini, kalian bakal disajikan oleh aksi para Titan dalam mencoba menghancurkan Perseus. Banyaknya monster yang terlibat juga membuat film ini semakin seru untuk ditonton. Namun meski begitu, cerita dalam Wrath of the Titan justru terasa semakin hambar. Buktinya, banyak feedback dari para penggemar film yang telah menonton kebanyakan negatif. Namun jangan biarkan hal ini menghalangi kalian untuk menyaksikan keseruan dari kisah mitologi ini. Karena untuk adegan aksinya sendiri, film ini masih recommended untuk ditonton kembali. Girls we never had a shot at. Tonight's about changing the game. Project X. Di urutan ketujuh ini ada film tentang kenakalan remaja dengan skala yang sangat heboh. Di sepanjang film, kalian bakal menyaksikan pesta terbesar melalui format found footage. Project X sendiri adalah film arahan anime yang menceritakan tentang 3 anak SMA yang berencana untuk membuat pesta ulang tahun. Namun secara tidak sengaja, undangan pesta mereka menyebar hingga seluruh kota ingin menghadiri pesta mereka. Akibatnya nih guys, kalian akan menyaksikan pesta terbesar sepanjang sejarah yang direkam melalui kamera video salah satu tokoh utama. Kegilaan yang meningkat seiring waktu membuat Project X menjadi salah satu film yang membawa suasana kacau dengan sangat menghibur. Dark Shadows. Sama seperti film Tim Burton kebanyakan, Dark Shadows adalah film yang nyentrik dan juga kreatif. Dalam keseluruhan film, kalian akan mengikuti jalan cerita seorang vampir bernama Barnabas Collins yang ditahan karena mematahkan hati seorang penyihir. Setelah bebas, Barnabas pun kembali ke tempat asalnya. Namun banyak hal yang berubah yang membuatnya menjadi kerepotan. Film yang satu ini menampilkan akting dari Johnny Depp yang cukup gokil. Dengan make up vampirnya, Johnny berhasil mengangkat Dark Shadow menjadi film yang cukup asik untuk ditonton. Untuk ratingnya sendiri, film ini mendapatkan 6,2.
Trouble with the Curve. Film di urutan kelima ini bisa jadi merupakan film yang cocok bagi kalian penggemar olahraga bisbol. Namun film ini tidak hanya berfokus pada itu saja guys. Di sini, Gus merupakan seorang agen pemain bisbol yang berumur tidak muda lagi, tapi hal itu tidak membuatnya berhenti berkarir. Gus justru memaksa untuk tetap bekerja tanpa memperdulikan kesehatannya. Trouble with the Curve berisi penampilan yang gagah dari aktor senior seperti Clint Eastwood. Clint di sini ditemani oleh Amy Adams yang berperan sebagai anak Gus yaitu Mikey. Chemistry ayah dan anak yang ditampilkan di sini mungkin tidak sempurna seperti kisah lainnya, namun justru itu yang membuat film ini asik buat diikuti. There is a natural order to this world, and those who try to upend it do not fare well. Cloud Atlas. Selanjutnya adalah sebuah film fantasi yang punya banyak nilai filosofi di dalamnya. Film yang satu ini dibintangi oleh beberapa aktor ternama seperti Tom Hanks dan juga Halle Berry. Film Cloud Atlas dapat dikatakan sebagai film yang ambisius baik secara setting maupun cerita. Pasalnya nih guys, film yang satu ini mencoba menggabungkan banyak alur cerita dari berbagai latar waktu dan juga tempat, sehingga menjadi salah satu kisah yang runtut. Film ini sendiri merupakan adaptasi dari novel karangan David Mitchell dan punya cerita yang cukup rumit. Tokoh-tokoh dalam Cloud Atlas tidak terkait satu sama lain, namun guys tetap punya chemistry yang cocok sehingga bisa membuat film ini tidak terasa terpisah. Revolutionary Guards going door to door. These people die. They die badly. White House, who wants the 6 of them out? Argo. Argo adalah film biopik yang disutradarai dan juga dibintangi oleh Ben Affleck. Film ini guys berhasil meraih 3 piala Oscar pada tahun 2013 lalu. Untuk ceritanya sendiri merupakan kisah nyata tentang usaha sekelompok warga negara Amerika yang kebetulan sedang berada di daerah konflik di Iran. Untuk menyelamatkan mereka, akhirnya seorang agen CIA bernama Tony ditugaskan untuk menerbangkan mereka kembali dengan resiko apapun. Maka di sepanjang film guys, kalian akan melihat perdebatan sengit tentang cara kabur dari banyaknya halangan. Argo adalah satu film thriller yang tidak hanya akurat dengan sejarah, tetapi juga menegangkan untuk diikuti alur ceritanya. Each and every one of these dwarves are the mightiest army. Loyalty, honor, a willing heart. The Hobbit and Unexpected Journey. Setelah trilogi Lord of the Ring berakhir pada tahun 2003 lalu, terasa banyak cerita yang belum dieksplor dari kisah Middle Earth ini. Untungnya sutradara Peter Jackson kembali membuat film tentang Bilbo Baggins dan kawan-kawan dengan judul The Hobbit and Unexpected Journey. Film yang satu ini bertindak sebagai prequel dari Lord of the Rings, makanya tidak ada penampilan dari Elijah Wood sebagai Frodo di film ini. An Unexpected Journey merupakan film pertama dari trilogi The Hobbit yang cukup memuaskan para penggemar Lord of the Rings, terutama bagi mereka yang sudah membaca novelnya. Sampai-sampai ratingnya pun cukup tinggi guys, yaitu 7,9. You thought this could last. There's a storm coming this way. The Dark Knight Rises. Setelah melawan Joker, Batman pun memutuskan untuk pensiun dari membasmi kejahatan. Namun gak semudah itu guys, ternyata pahlawan malam ini harus melindungi kota Gotham untuk terakhir kalinya. The Dark Knight Rises merupakan film tahun 2012 yang menampilkan akting dari Christian Bale, Tom Hardy, dan juga Anne Hathaway. Film arahan Christopher Nolan ini menampilkan tokoh antagonis baru yang harus dilawan oleh Batman, yaitu Bane. Selain itu, The Dark Knight Rises juga menampilkan akting dari Anne Hathaway sebagai Selina Kyle atau yang bisa disebut Catwoman. Di samping itu juga, plotnya punya twist yang mengagetkan dan juga akhir yang solid untuk kisah Bruce Wayne. Oke guys, kayaknya segitu dulu untuk list-list film Warner terbaik di tahun 2012. Semoga kalian suka listnya dan ya, komen dong guys film mana yang menjadi favorit kalian. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan jangan lupa buat terus ikuti video-video 7 menit lainnya.